Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah masih berikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama itu adalah nikmat umur panjang, sehingga kita semua dapat kembali hadir di dalam rumah Allah, di Masjid Agung Istiqomah ini, dalam majlis ilmu yang panitia sudah menetapkan tema daurah para penghafal dan pencinta Al-Quran untuk pemula, non-pemula, orang tua atau wali, para penghafal dan pencinta Al-Quran, kajian adab dan bimbingan teknis dengan tema besar membangun Kabupaten Bengkalis, negeri yang diberkahi. Selanjutnya selawat beriring salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada sesi kedua. Namun sebelum itu sedikit sekilas biografi pemateri 2 pada pagi yang berbahagia ini. Nama pemateri kita untuk sesi kedua ini yakni Ustadz Haji Zulkifli Yahya SPDI, Imam Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, berasal dari Kecamatan Bandar Laksmana, Desa Api-Api, lahir pada tanggal 19 Ramadan tahun 1411 Hijriah. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, perlu kami sampaikan ke jamaah dan adik-adik sekalian bahwasanya pada sesi akhir nanti dari penyampaian Ustadz Haji Zulkifli Yahya, pemateri kita pada pagi hari ini, kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan kepada hadirin, para tamu undangan dan adik-adik sekalian mempersiapkan pertanyaan terbaiknya untuk bisa diajukan kepada pemateri kita nanti. Adapun judul untuk sesi kedua pada pagi hari ini yakni keutamaan dan adab membaca Al-Quran. Untuk lebih jelas, mari sama-sama kita dengarkan. Untuk pemaparan materi ini kami serahkan kepada Ustadz Haji Zulkifli Yahya SPD. Pada Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah-tengah belum jawab, sama-sama semangat para penghafal Quran harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Badan Pengurus Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bengkalis, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, cerdik pandai, guru-guru kita, baik dari guru sekolah maupun guru mengaji, insyaallah yang hadir pada hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Allahu akbar. Coba ulangi. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang mulia ini di tanggal 1 Muharram
Muharram 1442 Hijriah ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Sama kata Rasul, ketika kita berkumpul mempelajari Al-Qur'an, yang pertama kita dapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah. Ya. Rahman, kasih sayangnya Allah akan menaunginya. Kita berkumpul sekarang ini, Bapak Ibu, adik-anak semua, adik-adik, para penghafal Quran, pecinta Al-Quran. Allah merahmati kita, amin. Allah menyayangi kita, amin. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, wa hafathumul malaikah, para malaikatnya Allah mengilingi kita. Sekarang ini kita sedang dikelilingi oleh para malaikatnya Allah. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat kata Rasulullah, fadzakaruhumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut, memuji kita semua di hadapan makhluknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, apa yang kita dapat? Sakinah. Apa itu? Ketenangan. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, para malaikat mengiringi kita. Yang keempat, Allah memuji kita, menyebut kita di hadapan makhluknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya menyampaikan materi keutamaan dan adab membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita awali majlis kita hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Yang Al-Fatihah ini kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat sahabat-sahabatnya, buat keluarganya, buat kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun telah meninggalkan kita, buat guru-guru kita, buat siapa lagi? Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudara kita, para pemimpin-pemimpin kita, para pahlawan pejuang kemerdekaan kita, semuanya kita doakan. Dan alhamdulillah dengan mereka-mereka itu hari ini kita dikumpulkan, kita bisa baca huruf alif, ba, ta, segalanya, hafal Al-Quran 10, 20, 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Baca Al-Fatihah, semangat semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, man shalla salatan wahidah, siapa yang berselawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi asyara salawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dan Allah hapus kesalahannya 10 dan Allah angkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, dengan perjuangan Rasulullah, perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah, ya, sampailah Al-Quran kepada kita semua. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Baik, saya mohon izin kepada orang tua saya, ada Pak Imam Hakim, Pak Haji Zum, semuanya, guru-guru saya. Pada hari ini bukan saya menggurui, tapi ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua. Apa itu Al-Quran? Ada yang tahu? Cuci tangan. Apa dia? Apa itu Al-Quran? Ya, silakan. Langsung nih dia nih, langsung. Coba. Tengok ke sini. Ya, silakan. Siapa? Jelaskan apa itu Al-Quran. Ya, dan prosesnya. Tanya kasih mikrofon. Kalau jawabannya benar, dapat hadiah nih. InsyaAllah ini paket umroh. Amin. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pelajari, Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bentar. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Sekian, terima kasih. Ya, bagaimana Ustaz? Ya, Alhamdulillah. Ya, oke. Baik, bagus. Ini silakan hadiahnya diambil. Selamat dapat hadiah paket umroh insyaallah. Amin. Amin. Jadi Al-Quran adalah Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Qur'an Ahkamuha wa Masdaruha karangan Dr. Sya'ban Muhammad Ismail mengatakan Al-Quran kalamullah ta'ala al-mu'jiz. Al-Quran adalah perkataan Allah sebagai mukjizat al-munazzalu ala khatamil anbiya wal mursalin, yang diturunkan kepada penutup nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kasih sarung? Boleh? Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat siapa? Biwasitatil amin Jibril alaihi salam, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, al-maktubu fil masahib, termaktub di dalam mushab al-munaqqalu bil watwitri ilaina bil mutawattir, dan dinukilkan sampai kepada kita semua secara mutawatir, membacanya ibadah, dan dimulai dengan surah Al-Fatihah, berakhirlah dengan surah An-Nas. Itulah Al-Quran. Lalu apa fungsinya? Fungsinya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Yunus. Haikal dah berapa juz? Baru mau selesai 9. Baru selesai 9. Sedikit lagi 9, berarti belum sampai. Surah Yunus juz 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba baca surah Yunus. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Kata Allah, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian apa? Al-Quran mau'izatum min rabbikum. Sebagai apa? Sebagai nasihat dari Tuhanmu, sebagai petunjuk dari Tuhanmu. Wa syifa'un lima fis sudur. Al-Quran juga sebagai penyembuh penyakit di dalam dadamu, dalam hatimu. Wa hudan, dan petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang beriman. Itulah Al-Quran. Jadi kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Yang pertama adalah ingin mencontohi, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngefan tak dengan Rasulullah? Ngefan tak? Rasulullah adalah idola kita. Coba siapa yang bisa bacakan surah Al-Ahzab ayat 21? Laqad kana lakum. Coba jangan dapat hadiah. Bang, Cepat. siapa yang bisa langsung? Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Ayo, siapa? Cepat jangan. Siapa cepat dia dapat. Ini promo nih. Ya, dia masih banyak ya. Surprise masih Cepat. banyak. Siapa yang bisa langsung? Ya, silakan. Ya, maju saja. Silakan. Guntur Al-Hafiz insyaallah. Amin. Ya. Baca ta'awuz bismillah. Silakan. Baca dengan tartil. Ini mana Ustaz ada? Yang mana ada? Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Debo. Subhanallah. Baik, alhamdulillah benar. Ini dia. Laqad kana lakum. Sama-sama. Kalau sama-sama saya yakin bisa nih. 2, 3. Laqad kana lakum fi rasul Watun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah. Ya, kata Allah di dalam surah Al-Ahzab, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah hasanah. Apa uswah hasanah? Suri tauladan. Bagi siapa? Bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir. Ngefan dengan Ronaldo pula, dengan Rasulullah. Kalau anak-anak ni banyak ngefan dengan Ronaldo, dengan Messi, betul? Kalau kita ngefan dengan Ronaldo, kita idolakan Cristiano Ronaldo, kita akan meniru bagaimana dia menendang bola, betul? Akan meniru bagaimana dia mengontrol bola, betul? Mendribble bola, betul? Menerobos pertahanan lawan, betul? Begitu juga ketika kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah menghafal Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menghafal Al-Qur'an. Tatkala Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari.
Sampai 3 kali Rasulullah tak tahu, saya tak tahu baca wahai Jibril. Maka dibacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhan yang menciptakan kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 20 tahun menghafal bersama para sahabatnya dan dia membacanya di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi menghafal Al-Quran, kalau dalam bahasa kampung kami, why we have to memorize the Holy Quran. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Salah satu alasannya adalah kita ingin mencontohi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya perilakunya dalam menghafal Al-Quran, tapi juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, sabubal, istri Rasulullah pernah ditanya bagaimana akhlak Nabi. Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Yang di tengah, ingin mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Ada yang bisa sebutkan hadisnya? Ada yang bisa sebutkan hadisnya? Tangan cepat. Hadiah tinggal 6 ketul lagi, cepat. Ya, silakan, yang bisa langsung angkat tangannya. Hadis yang menyebutkan bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Ada yang bisa tunjuk tangan? Ayo, siapa yang tahu hadisnya? Siapa cepat dia dapat? Tak ada yang bisa? Kata Rasulullah, ya Silakan. Akbar. Mewah Akbar hadiah. Tadi dapat hadiah juga dia. Dapat? Bismillahirrahmanirrahim. Bali. Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an la wa ashabi. Syafi'an li ashabi. Ashabi. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Dapat hadiah? Ya, kasih. benar, ya. Okay. Ini Mantap. Santri di pesantren Bengkalis Quran Center Bi Qurani, pimpinan Ustaz Suhaimi Al-Hafiz. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah perintahkan kita baca Al-Qur'an. Jangan malas lagi. Jangan buka api terus. Al-Quran tak baca, kena lempang misalnya kau. PUBG, COC, Pepaya, hapus. Baca Al-Quran dapat syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Orang membaca belum tentu dia menghafal. Tapi kalau orang menghafal sudah pasti dia membaca lebih lagi. Lalu apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Riwayat Ibnu Majah, man qara'a al-Quran wa hafidhahu. Perhatikan ibu-ibu yang belakang. Bapak-bapak, perhatikan hadis Nabi. Siapa yang baca Al-Quran wa hafidhahu dan menghafalkannya, adkhalahul jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wa syafa'ahu, dan Allah memberikan hak kepadanya untuk memberikan syafaat fi asyratin min ahli baitihi, kepada 10 dari anggota keluarganya, kulluhum qad istaujaban nar, yang 10 tadi telah dijamin masuk nerakanya Allah. Akan tetapi ada anaknya hafal Al-Quran, bisa memberikan syafaat pertolongan
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu semuanya, masukkan anak ke rumah-rumah tahfiz. Bisa belajar dengan Ustaz Eka, bisa belajar dengan Ustaz Suhaimi, bisa belajar di Istiqomah juga, ya. Jadi anak-anak kita akan yang menghafal Quran akan bisa memberikan syafaat pertolongan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan takut tidak berprestasi di sekolah. Besok kalau anak aku fokus Al-Quran, besok matematika macam mana itu banyak macam itu. Jadi kita harus kejar Al-Quran, berkorban, berjuang kita untuk Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat Al-Quran adalah apa? Al-Quran yang keempat, orang yang diberikan Al-Quran, para penghafal Al-Quran akan dipakaikan mahkota. Kepada siapa? Mahkota kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Itu siapa namanya? Putra. Putra udah hafal berapa juz? Putra 10 juz. 10 juz. Alhamdulillah, baca bagus, suara bagus, irama Masjidil Haram semua diguru. Putra, Masya Allah, ya. Orang yang menghafal Al-Quran, orang tuanya pada hari kiamat nanti dipakaikan mahkota, yang mahkota itu kata Rasulullah tajum minun nur, terbuat dari cahaya, yang cahayanya kata Rasulullah lebih terang dari cahaya matahari. Masya Allah. Kemudian selain itu dipakaikan gelang, yang gelang itu kata Rasulullah tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Lalu kedua orang tua tadi bertanya, wahai ibu, orang tua tadi yang dipakaikan mahkota, dipakaikan gelang, bertanya kepada yang memberi tadi, apa tanya, kenapa pula engkau gak kasih kami gelang, kenapa pula kasih kami mahkota? Kata malaikatnya Allah, karena anakmu menghafal Al-Quran. Itu yang keempat. Yang selanjutnya, penghafal Al-Quran adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jadi keluarganya Allah? Mau jadi keluarganya Allah? Kalau misalnya Miko ini bersedaru dengan Ustaz Abdul Somad, bahagia tak? Bahagia. Senang tak? Bangga tak? Apatah lagi nanti kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis Rasulullah, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Lalu sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka itu Rasulullah? Siapa mereka yang jadi keluarganya Allah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Mereka lah penghafal Al-Quran, mereka lah keluarganya Allah, dan mereka lah adalah makhluk istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kita harus bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Selanjutnya, menghafal Al-Quran merupakan ketinggian kita di surga nanti. Coba ibu-ibu yang hafal satu juz, tunjuk tangan. Ada apa juz? Yang 3 ayat adalah 3 ayat. Inna antoina kal kausar. Trikul ada trikul. Ada yang hafal 5 ayat, Haikal hafal 9 ayat. Akbar Bapak 9 ayat pula. 9 juz. Akbar sudah hafal 8 juz. Fadli 8 juz. Syarif 3 juz. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Yaqulu li sahibil Quran. Nanti pada hari kiamat nanti, hari akhir nanti, dikatakan kepada
penghafal Al-Quran. Ya, Iqra wartaqa. Bacalah dan naiklah tangga-tangga surga. Coba ulang lagi. Bacalah, kata Allah, kata para malaikatnya Allah, Iqra wartaqa. Ya, bacalah dan naiklah tangga-tangga surga. Warattil, dan bacalah perlahan-lahan, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya di dunia. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasulullah suruh kita baca pelan, jangan laju-laju ya. Baca dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kata Rasulullah, kedudukan kalian, kedudukan kamu ya di surga nanti itu berdasarkan akhir dari hafalanmu, akhir dari bacaanmu. Jadi kalau hafalnya 5 ayat mungkin di tangga sini, yang 10 ayat atas lagi, yang 1 juz satu lagi, sampailah 30 juz. Nanti kita pada di dalam surga menyesal dulu, kenapa aku tak ngapal 30 juz, kawan aku dah sampai dekat puncak dah, awak bawah ya. Jadi kata Rasulullah, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, kabar ini adalah khusus bagi orang yang menghafal Al-Quran. Karena kalau seandainya kabar ini untuk orang yang membaca, maka orang tidak berbeda dalam hal ini ya. Hanya membaca saja, tidak menghafalnya, tidak berbeda dalam hal ini. Tapi kalau orang menghafal Al-Quran, dia berbeda berapa banyak ayat yang dibaca ya. Kedudukan nanti di surganya Allah berdasarkan berapa banyak dia hafal. Coba baca surah Al-Baqarah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tiba-tiba malaikat maut datang. Langsung dicabut nyawa. Masuk ke surga tapi menyesal. Masuk ke dalam surganya Allah tapi menyesal dulu, kenapa tak aku hafal 8 juz, 10 juz, 30 juz. Dulu aku lalai kerana COC. Betul? COC tahu apa COC tu? PUBG, Free Fire, main game mudah. Sekarang sejak hari ini mulailah menghapus game-game yang ada kat HP Android minggu tu. Kalau nak hafal Al-Quran harus betul-betul fokus. Jangan lagi banyak-banyak main game. Jadi kedudukan nanti kita pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti berdasarkan jumlah hafalan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi terus isi Muharram ini, tahun baru 1442 Hijrah ini, dengan hijrah yang dulunya malas jadi rajin. Dulu malas tahajud, sekarang harus banyak tahajud. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Orang yang menghafal Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal Al-Quran menjadi sebab selamat dari api neraka. Mau masuk surga tak? Takut tak dengan neraka? Takut tak dengan neraka? Coba ikut doa yang Ustaz baca. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepada Engkau ya Allah, agar Engkau kiranya menganugerahkan kepada kami, memasukkan kami ke dalam surga Firdaus dengan
dengan Al-Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau annal Qur'ana, seandainya Al-Quran itu ju'ila fi ihabin, dibuat dari kulit, ya, summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, mahtaraq, dia tidak akan terbakar. Lalu kata Abu Mamah menafsirkan hadis ini, apa dia sampaikan? Sesungguhnya Allah tidak mengazabkan seseorang dengan dengan api. Sesungguhnya Allah tidak mengazab dengan api hati yang berisi Al-Quran. Jadi Allah sudah menitipkan firman-firmannya di dalam hati kalian. Jangan rusak dengan game, jangan rusak dengan dosa. Kalau budak-budak kecil ni, Bu, dia jarang ni berdosa-dosa, apa nama tu, bermaksiat. Tapi dia berdosanya misalnya melawan orang tua dia. Wah, awak nak main sikit marah. Ngapal dia tak ngapal lu. Tak boleh itu melawan. Jadi harus ikhlas. Tadi dah sampaikan Ustaz Ghufran tentang adab menghafal dan mempelajari Al-Quran. Nanti saya sampaikan lagi. Itu yang selanjutnya, orang yang menghafal Quran maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat yang mulia. Ada yang hafal hadis? Ya, Umam. Masalul ladzi yaqra'ul Quran, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, wa huwa hafizullah, dan dia menghafalnya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. Mau tak? Mau tak? Itu yang main game tu, HP-nya mau disita? Dadan, simpan HP Dadan. Nanti kata Rasulullah, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan mereka menghafalnya, maka dia akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia. InsyaAllah kita nanti ini berkumpul di Masjid Agung Istiqomah 1 Muharram ini, berkumpul di dunia, nanti insyaAllah juga berkumpul di akhirat di dalam apa? Surganya Allah. Amin. Amin. Ibu-ibu tak jawab amin. Nak masuk neraka. Harus masuk surga semua ni. Dah nampak wajah-wajah surganya, ya. InsyaAllah semuanya kita masuk surga. Coba baca, ikut. Wallahu yad'u, 2, 3. Ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam. Jadi Allah itu menyerukan kepada kita untuk masuk masuk mana? Tadi yang Haikal baca tadi, tasmi' hafalan tadi, waktu pembukaan daurah tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada yang hafal? Mungkin Ustaz Nur Al-Futra hafal? Silakan Ustaz. Kalau hafal Ustaz dapat hadiah Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, Silakan. boleh dibaca, kami simak sama-sama ni. Sama dulu Ustaz. Ya Putra, silakan Putra. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ada yang bisa? Siapa? Ini Ustaz. Hadiah tinggal 5 ketul. Ini ada satu Ustaz. Silakan. Baik. Hadiah dulu pula. Torik. Torik dapat hadiah tadi? Dah dapat hadiah tadi? Belum. Bagus. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض إدت للمتقين. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Khalas. Selamat. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian semuanya kepada ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga seluas langit dan bumi. Jadi Allah perintahkan, Allah menyeru kepada kita untuk masuk surga, tapi kita teking, bingal. Apa bahasa Ustaz? Dako. Ada Al-Quran jadi fasilitas kita, wasilah kita untuk masuk surganya Allah, tapi kita lalai. Ada sebuah hadis Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah meninggikan, menaikkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran, wa yada'u bihi akharin, dan Allah juga menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran saja. Jadi kita menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita selama hidup pada dunia ini, Allah kasih umur kita panjang ini, kita sia-siakan. Tapi kita betul-betul isi hijrah kita dari yang dulu nyomanai berumpun, sekarang menjadi giat istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sama-sama, 2, 3. Naqalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepadanya malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikanlah berita gembira dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Ya, jadi kita harus istiqomah. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Orang yang menghafal Al-Quran berhak mendapatkan penghormatan. Apa kata Rasulullah? Inna min ajlalillahi ta'ala, sesungguhnya di antara pengagungan kepada Allah, apa kata Rasulullah? Ikrama dzis syaibatil muslim, yakni mengagungkan, memuliakan orang tua yang muslim. Jadi gitu, harus memuliakan orang-orang tua kita. Yang kedua kata Rasulullah, wa hamilil Quran ghairi dhi ghali wa jafi'an, seorang penghafal Al-Quran yang tak berlebihan dan juga tidak meremehkan Al-Quran. Sekarang kita tengok sebelah kita ada Ustaz Azwan. Kenal Ustaz Azwan? Qori nasional. Tahun 2016 ikut MTQ nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. InsyaAllah tahun 2020 ini, kalau Allah memberkahi, InsyaAllah beliau juga akan berangkat mewakili Provinsi Riau pada MTQ tingkat nasional di Provinsi Sumatera Barat. Amin, kita doakan. Inilah salah satu bukti Allah mengangkat derajat manusia lewat Al-Qur'an, tapi dengan catatan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhlas karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, tadi yang Pak Imam Gufron sampaikan tadi, ada yang ingat? Al-Quran dimudahkan untuk dihafal bagi semua orang. Betul? Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sama-sama, 2, 3. وَلَقَدْ. Tak ada yang hafal? 4 kali wa 4 kali Allah ulang dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Apa kata Allah? Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lizikr, untuk pelajaran, atau kata Imam Al-Qurtubi untuk dihafal. Fahal min muddakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? 4 kali Allah ulang di dalam surah Al-Qamar juz 27 sebelum masuk surah Ar-Rahman. Artinya Allah telah menjanjikan kepada kita semua Al-Quran mudah, sangat mudah untuk tapi mudah juga mudah juga hilang. Kenapa itu? Karena malas murojaah. Yang Jamiatul Wasliyah kata Pak Imam Gufron tadi, Haikal, misalnya Haikal sana apa? 1 halaman 5.000, 1 halaman 5.000 dikasih duit. Siapa yang hafal 5.000 Habib kasih duit. Siapa yang hafal 1 halaman dikasih 5.000, enggak tak? Enggak tak? Enggak. Apa lah enggak duit? Mana tadi? Mati lagi. Baik, kita lanjutkan. Penghafal Al-Quran tentunya adalah orang yang banyak baca Al-Quran. Betul? Betul? Sebagaimana saya sampaikan tadi, orang yang baca Al-Quran belum tentu dia tetapi orang yang sudah hafal Al-Quran, sudah otomatis dia baca Al-Quran. 1 huruf berapa pahalanya? 1 huruf berapa pahalanya? Siapa yang bisa tunjukkan hadisnya? Tunjuk tangan cepat. Ya, silakan. Ini masih ada kita ya. Ada yang bisa? Jufenri bisa? Kata Rasulullah, man qara'a harfan, ya. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang hafal 1 huruf di dalam kitab Allah Al-Quran, maka dia dapat 1 kebaikan, 1 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. Kata Rasulullah, la aqulu alif la min harfun. Aku tak cakap alif lam mim itu 1 huruf, kata Rasulullah. Walakin alifun harfun, alif 1 huruf, lamun harfun, lam 1 huruf, mimun harfun, mim 1 huruf. Berarti kalau alif lam mim berapa pahala yang kita dapat? Berapa? Tentu 3 huruf dikali 10, 30 pahalanya. Ya, itu orang yang membaca saja. Bagaimana kalau orang yang menghafal? Tentu dia murojaah. Tentu dia kalau menghafal 1 ayat tu bisa 1 ayat tu 20 kali. Ada 1 ayat tu setahun. Ada tak? Ada sini. 1 ayat setahun bu bisa setor. Zalikal kitab pula. Tak apa-apa lamuno. Coba baca ayat 1. Ayat 2 surah Baqarah.
2, 3. Dzalikal ulang lagi zalikal ayat 11 wa idza la lahum la tufsidu fil ardi qalu wa idza qila lahum tufsidu fil ardi qalu. Begitulah prosesnya menghafal Al-Quran. Satu ayat dibaca 20 kali. Kalaulah orang yang menghafal Al-Quran, maka sudah otomatis tak samalah pahalanya dengan orang membaca Al-Quran saja. Banyak huruf-huruf yang dibaca, apalagi kalau tercegot apa kata Rasulullah, dia dapat 2 pahala. Tapi jangan pertahankan tercegot tu sampai mati. Tetap kita belajar dengan Ustaz belajar makharijul huruf, sifatul huruf, bagaimana penyebutan huruf ain, ada yang berada di tenggorokan, ada di wasful lisan, tarful lisan, hafatul lisan, ada sifatnya alhamas jahar, ada sifatnya syiddah rakhawa, ada sifatnya apalagi al-isti'la sifal. Banyak sifat-sifat kita ibu-ibu. Kalau nak anak hafal Quran, awak ikut sama-sama belajar. Jangan pandai cakap aja. Ibu-ibu, bisa ikut belajar. Ustaz Eka malam Selasa ba'da Isya dan malam Kamis ba'da Isya. Jangan suruh-suruh anak aja tapi awak tak mau belajar. Harus kita ikut ke medannya supaya anak termotivasi. Ada saya pernah mentasmi anak hafal Quran dengan bapa mak dia sekali datang, ikut belajar, ikut mensetor hafalan. Wah, itu yang mantap. Jadi anak jadi termotivasi, bisa dia berlumba dengan bapa dia. Siapa yang dulu nanti hafal 30 juz? Allahu Akbar. Mau seperti itu? Mau nanti dapat mahkota ibu? Mau dapat gelang nanti? Maulah. Kalau sudah dapat dipasangkan mahkota, tentu dia jadi ashabul jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu keutamaan, kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Ada lagi, yakni dia akan dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Al-jannatu mustaqatun ila 4 nafarin. Surga merindukan 4 macam manusia, 4 golongan manusia. Salah satunya adalah talil Quran, orang yang gemar baca Al-Qur'an. Besok mau masuk surga yang mana? Surga yang tinggi atau surga yang rendah? Tinggi. Yang jelas surga itu adalah kenikmatan dari Allah, sesuatu yang menyenangkan. Itu adalah keutamaan, kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Tadi adab dah ditikung oleh Pak Imam Ghufran. Boleh nanti saya sampaikan lagi, atau kita buka sesi tanya jawab dulu dengan catatan pertanyaannya jangan susah-susah benar. Yang senang-senang aja. Baik, kita serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustaz Haji Zulkifli Yahya SPDI yang telah memberikan penjelasan panjang lebarnya mengenai keutamaan dan adab membaca Al-Quran. Baik, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya setelah penyampaian dari Ustaz Zulkifli Yahya, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, ada pertanyaan, dipersilakan. Atau adik-adik kita yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, langsung maju ya ke depan. Ya, silakan. Siapa? Acungkan tangannya dulu. Ya, silakan.
Maju sedikit ya. Silakan. Ridho, tolong kasih ke sini. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya Ustadz, bagi kami ibu-ibu yang pemula untuk maksudnya pemula yang ingin anak-anaknya ini menghafal, itu teknik itu gimana Ustadz? Karena kan anak-anak ini kan dia melihat kemampuan juga. Oh, kadang kan macam kita yang kami yang tua-tua ini kan memang dasar untuk menghafal itu kan susah. Mungkin kalau untuk mengajar sekitar tahsin, tajwid mungkin kami bisa, tapi untuk menghafal ini kan memang perlu teknik. Mungkin itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz. Kita langsung jawab. Baik, terima kasih. Baik, Ibu siapa? Ibu siapa? Rani. Ibu Rani. Dari mana? Rimbas. Dari Rimbas. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk teknik menghafal nanti lebih baiknya tanya ke Ustaz Eka. Baik, saya akan nyampaikan juga. Menghafal Al-Quran adalah salah satu upaya kita untuk mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan kepada siapa saja yang tentunya ingin berusaha. Ada orang tua kita tengok dia tak yakin dia hafal Al-Quran tapi bisa hafal Al-Quran. Atau kita tengok budak kecil masih balita tapi sudah hafal 30 juz. Masih SD sudah hafal sekian dia. Humairah berapa juz Humairah? 13 juz, 14 juz? Berapa Humairah? Humairah 15 juz. 15 juz. Anissa Azhara 30 juz. Ada Sahila sini. Sahila mana, tunjuk Sahila tangan di sana. Sahila Arsi Ritonga sudah hafal 8 juz. Ada Akil juga hafal 3 juz. Banyak sini yang anak hafal 30 juz. Yang biasanya para penghafal Al-Quran ini dia menghafalnya per penggalan. Ada juga yang menghafalnya per halaman. Contoh tadi saya contohkan tadi pertama, dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi. Diulang sebanyak 20 kali baru nanti hudal lil muttaqin. Coba sama-sama. La raiba fihi, ذلك الكتاب لا ريب فيه, ذلك الكتاب لا ريب فيه, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, هدى للمتقين, هدى للمتقين. Biasa saya dulu ngapal seperti itu per penggalan. Ya, dah nanti apal penggalan ini dilanjutkan penggalan berikutnya digabung menjadi 2 diulang sebanyak 20 kali. Ya. Atau juga dengan menggunakan teknik hapus. Kalau payah benar nak nangkap tulis besar-besar dekat rumah. Wallahu yad'u ila daris salam. Coba baca 2, 3. Wallahu yad'u ila daris salam. Kalau payah benar nak menghabiskan sampai salam, kita ansu-ansu dulu.
wallahu yad'u, wallahu yad'u. 2 3. Wallahu yad'u, wallahu yad'u, wallahu yad'u. Dah hafal? Coba baca yang dihapus ni. Wallahu yad'u, wallahu yad'u. Dah hafal? Dah hafal? Jangan percaya dengan hafalan anda. Karena kalau kita percaya, terlalu percaya, maka barangkali itu adalah bisikan syaitanir rajim. Terus kita murojaah. Ada yang memurojaah satu hari 30 juz, ada. Kalau Humairah berapa juz satu hari? 5 ke atas, ya. 1 juz. Ada yang memurojaah 5 juz, ada yang satu hari setengah Al-Quran. Setengah Al-Quran berapa juz, Beb? Setengah Al-Quran 15 juz. Nanti kalau yang lebih detail tanya dengan Ustaz Eka. Ila daris salam. 2 3. Ila daris salam, ila daris salam, ila daris salam. Sudah hafal? Sudah hafal? Kita hapus. Kita gabungkan penggalan 1 dan penggalan 2, yakni wallahu yad'u ila daris salam. 2 3. Wallahu yad'u ila daris salam, wallahu yad'u ila daris salam. Hafal? Nanti pas solat sunat dibaca ayat ini. Siap solat baca ayat ini, baca terus, ya. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Kata Rasulullah, innama masalu sahibil Quran kama sali sahibil ibilil muaqqalah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran seperti unta yang diikat. Pernah tengok unta? Kalau mam pernah ni, pernah umrah ke Indonesia ada tak? Tak ada lah. Habis unta? Tidak. Unta ni. Sesungguhnya perumpamaan para penghafal Al-Quran adalah seperti unta yang diikat. Apa kata Rasulullah? In ahada alaiha amsakaha. Kalau kalian mengulangnya, kalau dia mempertahankannya, mengulang kajinya, memurajaahnya, dia akan bersama kita. Begitu juga dengan unta, kalau ditambat dia akan bersama kita. Kalau dilepas dia akan lari. Unta adalah sejenis hewan yang jinak, tapi kalau dah lepas payah nak ngejonyo, payah nak nangkapnya. Begitu juga dengan menghafal Al-Quran. Kita harus memurajaah sampai apa? Sampai mati. Maut memisahkan kita semua. Semoga semuanya Allah berikan yang istiqamah di dalam belajar. Tadi dengan catatan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kata Allah, telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitaba bil haqq, Quran dengan membawa kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadalah kepada Allah dengan ikhlas. Baca Al-Quran adalah ibadah, harus ikhlas. Nanti pada hari kiamat, perhatikan semuanya, kata Nabi, sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihukum, akan diadili adalah orang yang mati syahid. Nanti pada hari kiamat yang pertama kali diadili adalah orang yang mati syahid.
Maka lalu didatangkan dia, kata Rasul, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, maka diperkenalkan nikmat-nikmat Allah, fa'arafaha, mereka mengenalnya. Lalu Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang engkau telah lakukan? Kata Allah, sesungguhnya ya Allah, aku ini berperang karenamu ya Allah, sehingga aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta walakin lianna yuqala jari'un, sesungguhnya engkau berdusta, engkau berperang bukan karena aku, kata Allah, engkau berperang karena ingin disebut sebagai pemberani. Begitu juga yang kedua, orang yang mempelajari Al-Quran diadili oleh Allah lalu ditanya, qala fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan kepada Al-Quran? Aku mempelajari Al-Quran dan aku mengajarkan kepada orang lain itu semata-mata karena engkau ya Allah. Akan tetapi Allah katakan, kadzabta walakin qara'tal Quran lianna qari, lianna yuqala qari, engkau berdusta, sesungguhnya engkau membaca Al-Quran bukan karena aku, akan tetapi ingin disebut sebagai qari. Wah, jadi hati-hati, harus ikhlas karena Allah, karena Allah. Jadi barulah kita, Allah permudahkan jalan kita untuk menghafal Al-Quran. Yang kita baca bernilai ibadah, tidak Allah murka kepada kita. Betul? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau cepat atau mau lambat? Mau cepat atau lambat? Berarti harus mati begini. Kalau nak masuk surga mati dulu. Nah, Habib nak masuk surga mana? Jannatul Firdaus. Abi nama Abi tu? Nama Abi. Hadiah tinggal berapa Ustaz? 4. Ada 4. Masih ada 4 Ustaz. Jadi untuk sesi pertanyaan nampaknya kita terhukum waktu Ustaz. Jadi kita ada 4 berpres. Jadi kita bagikan kepada yang beruntung. Kita kasih pertanyaannya Ustaz. Pertanyaannya pendek-pendek aja. Tadi Ustaz telah menyampaikan kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Salah satunya bisa memberikan syafaat, diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada siapa? Cuci tangan. Ya, sini. Siapa nama? Nama saya Cici. Cici, udah berapa juz hafal? Setengah juz. Setengah juz. Surah Al-Baqarah juz sama? 30. Juz 30. Baik. Siapa yang dikasihkan, yang diberikan hak untuk memberikan syafaat? Tentunya orang yang hafal Quran. Yang diberikan kepada siapa syafaatnya? 10 anggota keluarganya. 10 anggota dari keluarga. Betul? Betul? Baik, selamat dapat hadiah. Boleh hidup. Baik, terima kasih. Lanjut. Tinggal 3 nih. Coba fokus. Akil. Pertanyaan belum kasih Akil. Sudah tunjuk tangan dia dulu ya. Baik, pertanyaannya apa ya Ustaz? Berapa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membaca Al-Quran? Ya, silakan. Nah. Ya. Siapa Ustaz? Siapa Ustaz? Yang di belakang Akil, ya? Akil. Muhammad Mutawakkil Mahbub. Silakan. Satu huruf berapa pahalanya? 10. 10. Baik, betul? Kasih. Selamat Akil. Selanjutnya yang ini agak payah sikit nih. Yang selain apa tadi? Selain yang dah dapat hadiah tadi, sebutkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua yang menghafal Al-Quran. Coba, mana? Yo, siapa dulu?
Ini ramai nih Ustaz. Bintang tangan kanan bintang. Tak sah tangan kiri bintang. Ini yang depan nih. Sebab apa? Langsung berdiri ya. Mahkota. Mahkota. Mahkotanya dari apa? Cahaya. Cahayanya seperti apa? Cahayanya lebih terang daripada matahari. Baik. Betul? Betul. Yang terakhir, Ya, masih sisa satu Ustaz. yang terakhir ini agak paling payah nih. Kalau Miko nyimak dari awal tadi, insyaallah bisa jawab nih. Sebutkan tanggal berapa saya dilahirkan. Ayo, masih ada yang Ayo. ingat? Bulan Hijriah. Silakan. Ini pada sesi awal pertama tadi ya, kita sudah kasih tahu. Ayo, siapa yang masih ingat atau mungkin mencatat ya? Waktu nak habis ni, cepat sikit. Bulan apa? Bulan apa? Tahun berapa? Coba tahun aja, tahun aja. Tunjuk tangan. Tahun berapa? Ya. 19. Berarti jumpa dengan Umar bin Khattab tu. Tahun berapa? 14. Ayo, 14 berapa? Tahunnya. 14 Ramadan katanya Ustaz. Mana? 14 Tadi Ramadan ini katanya. 19 apa? 19 apa tadi? 19 tahun 19 saudara. Ada ganti pertanyaan. Sebutkan fungsi Al-Quran di jalan. Yuk, silakan. Siapa Ustaz? Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran. Silakan. Sebutkan namanya ya. Sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Yang Ustaz pegang tadi? Yang itu Ustaz Gufron. Ustaz Zul apa Ustaz Zul sampai tadi? Sebagai apa? Ada yang tahu? Untuk Kalau ganti Hadiah Jagung bisa tak? Speaking. Tak bisa Ada kasih. Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai nasihat bagi kita, sebagai obat, sebagai petunjuk dan sebagai rahman. Terima kasih. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat hendaknya bagi saya sendiri pada khususnya dan kepada seluruh para pecinta penghafal Al-Quran pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan usaha kita di dalam menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Ustadz Haji Zulkifli Yahya yang sudah membahas panjang lebar mengenai keutamaan dan adab mempelajari Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Baik, sebelum kita tutup sedikit, saya sampaikan kesimpulan dari penyampaian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Yahya tadi, bahwasanya dalam sebuah hadis yang berbunyi Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah dan kajilah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Jadi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ini tergolong orang-orang yang istiqomah untuk mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sesi kedua pada hari ini mungkin cukup di sini dulu, dan insya Allah jangan kemana-mana ya, karena kita akan ada sesi berikutnya, sesi ketiga yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Eka. Ya, baik, mungkin dari kami, saya Azwan Yusuf dan Ustadz Zulkifli Yahya
mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.